kuis-kuis gitu-gitu. Nah itu kan gak berlaku buat Encang. Streamer nomor 1. Iya. Aduh, jadi Kemarin gitu-gitu, berangkat ke LA dapat penghargaan. Jadi coveran. Oke, Boleh, ada boleh. emergency cover flare. Tapi kalau di sini kayaknya lebih seru lagi karena perang sudah mulai terjadi di mana Panjum yang sudah mendapatkan satu pemain dari ARPM, satu bahkan langsung dipulangkan begitu saja. Poin pertama buat Panjum, tapi dua anggota mereka harus tumbang. Harus segera diselamatkan, tapi nggak masalah. Dipulangkan pun masih ada fitur recall yang bisa digunakan untuk di rondo khusus. Untuk rondo ada recall untuk di kompetitif turnamennya. Rizwan melihat tadi berjuara sebelah kanan Free Fire dari bagian dalam masih diberikan, namun Rizwan masih mendelay untuk ada di bagian luar dari rumah ini. DZ menunggu momentum yang tepat lagi, close combat harus bakal terjadi karena sudah mulai ada lockdown di bagian pintu, tapi DZ melewatkan momentum untuk dapetin satu pemain dari ARPM yang ada di bagian luar. Masih ada close combat tipis-tipis, intip-intip manja, mendengarkan langkah kaki berputar berjuara sebelah kanan. Leon DZ merespon dengan begitu cepat, kucing-kucingan nggak tahu berapa lama lagi sampai akhirnya ada backup kah dari pemain-pemain Bandung, tapi kayaknya nggak bakal ada. Karena masih berfokus untuk melakukan recall-nya terlebih dahulu. Jobrenki masih merintih kesakitan. Gua khawatir gasnya ketembak, duar kelar tuh. Ya itulah, tapi kita lihat bagaimana pertandingan yang akan dilakukan oleh seorang Rizwan yang nampaknya harusnya sudah mendapatkan sedikit informasi bahwa sudah tidak terdengar step-step dari arah lawannya. Pastinya akan ada upaya revive yang sudah dilakukan dan benar saja step sudah mulai berbunyi, tapi ternyata Rizwan kalah dengan sebuah senjata dari Suzy. Iya. Akan melihat bagaimana nanti peperangan selanjutnya yang dimana Yuli nampaknya sudah menjadi TKP. Seorang Satar sudah langsung dipulangkan menuju ke pesawat kembali karena masih ada fitur recall yang masih bisa dimanfaatkan oleh tim dari AK Gold. Mortali seorang diri saja, ternyata backupnya ada satu saja yang mendekat, tapi dua lainnya masih begitu jauh. Bahkan Praum, satu player dari The Helix sudah mulai terkena knockdown, menjadi player pertama yang di arah lainnya terkena oleh tim Dewa United. 4 tim berada di area Yulin dan begitu pecah antara AK Gold dan juga The Helix. Ya nggak heran sebenarnya kalau kita ngelihat Yulin begitu ramai. Di banyak turnamen juga Yulin yang paling chaos. Mungkin magnet dari lootingan, magnet juga dari area recall yang tidak terlalu jauh dari area Yulin juga itu yang ngebuat Yulin cukup primadona untuk dijadikan tempat turun dari arah pesawat. Tapi battle belum ada close combat, masih menjaga di jarak middle range kali ini. Bahkan Red Face masih belum keluar untuk menuju ke arah balkon. Tapi Pepeng bisa dapetin satu pemain dari tim Cloud Limboy. Dibuat tumbang begitu saja. Ivor sudah selesai melakukan healing. Ada granat di tangan dari seorang Ivor. Dia ada di arah jembatan. Dan Pepeng yang masih menjaga di arah bebatuan ini. Cukup dekat. Atau ada di arah pinggiran dari sungai juga. Ada satu backup di bagian kanannya membuat Pepeng begitu berani untuk berada di arah sisi ini begitu lama. Follow up sudah mulai diberikan juga sementara pemain-pemain dari Cloud tidak memberikan informasi berjuara tim SLI. Mereka hanya mengendok saja, mereka hanya berdiam diri aja. Sudah mulai merespon. Lihat Toto bakal memberikan sebuah kejutan. Granat bakal dilemparkan dan Toto berhasil mendapatkan satu pemain dari tim SLI. Pepeng ditumbangkan dengan sangat mudah karena tidak ada hard check dan juga respon cepat yang dilakukan oleh seorang Pepeng. Satu hilang dari SLI. Bahkan Ivor sudah mulai kelihatan sandwich position. Backupnya mana? Backupnya gak ada second weapon bakal langsung digunakan. Tapi bisa dapetin satu ternyata Ivor. Asal membackup dari jarak yang lain lagi. 3-way showdown terjadi di arah titik ini. Bahkan Ivor geragas banget. Dia melakukan sebuah lompatan berhasil untuk memberikan kejutan. Tapi Toto responnya lebih cepat daripada Ivor. Toto menggunakan S12K-nya sedari tadi sudah berhasil mendapatkan player, tapi gagal yang ketiga karena Shadow Esports yang menjadi third party begitu tangguh mendapatkan player terakhir tersebut dari seorang Toto. Dan Fluen masih dengan Froning Gaming-nya sudah men-spot satu player Red Face nampaknya dari arah kejauhan sebelah sana. Satu player knock harusnya bisa dipulangkan dan terkonfirm elimination point-nya menuju ke kantong seorang Fluen. Hati-hati Fluen, sebelah kiri sudah mulai spot, tapi healing coba untuk dilakukan harusnya berhasil dan 1v1 situation akan segera mulai nampaknya. Iya, udah di notice semancang ya, sama-sama healing. Iya. Nggak langsung maju dua-duanya dan itu biasanya mau udah sering dilakuin. Kayaknya nggak cuma pro player, streamer pun di titik itu pasti bakal healing ya, Cak, ya? Tinggal ngelihat nih habis healing, lanjut battle lagi, siapa yang bakal menang. Hanya terpisah dengan 2 tembok saja Free Fire dari seorang Red Face. Gua cek kembali step sudah mulai terdengar. S12 yang harus dihadapi oleh seorang Red Face. Bergoyang kanan dan kiri. Flowen masih menunggu Free Fire, masih dia berikan juga. Sementara Red Face lebih tenang lagi karena ada backup di bagian kirinya. Entah backup ini akan berhasil atau tidak. Karena Flowen kembali lagi masuk. Reload cepat dia mainkan. Tapi miss the target 2 kali momen. Dilewatkan oleh Flowen untuk bisa mendapatkan satu pemain dari Shadow Esports dan shoulder pick tipis UMP dari Red Face yang bisa memenangkan battle tersebut. Pengalaman gak bohong coy. Yoi. Red Face soalnya yang yang dilawan kan. Emang udah pengalaman, pernah di tim-tim gede juga, ya itu. Benar, tapi selain pengalaman juga SMG sekarang udah nggak kalah sakitnya dibanding dari senjata-senjata shotgun. Karena sekarang SMG udah di buff guys. Lu pakai SMG sekarang lari juga kayak lari biasa. Iya sih. Cepet. Bener Kerasa kan sih. Cang? Iya.
Nah, Jadi itulah. nggak semua sekarang masih pakai shotgun sih bang. Bener. Mempergunakan SMG bahkan JS9 tuh jadi meta juga kan. Yes. Mulai menguasai area perbukitan dan split sudah dilakukan, bahkan satu player masih terlihat di area Raihan, tampaknya menjadi last man standing. Maksud saya menjadi satu orang yang menjaga watchtower atau recall tower di area luar sana, tapi ternyata Dinoy mendapatkan player Pandum. 3 player semua terkenok dan harusnya seorang Dimzi yang berada di area luar circle zone menjadi ditugaskan untuk melakukan recall terhadap teman-temannya yang sudah dipulangkan oleh Ini dia Nggak alter ego. konyol sih. Tapi gue tadi ngelihat Pandum, gue kira tuh Pandum yang bakal menang. Mereka udah screening, nabrak bertiga tapi malah mereka yang tumbang. Tapi ini juga nggak kalah menarik karena tiba-tiba alter ego langsung menargetkan tim Cloud yang ada di arah pergudangan ini. Rosemary masih melakukan sebuah screening untuk memastikan setup yang dilakukan oleh tim Cloud. Sementara Rayguts ada satu granat bakal dilemparkan dan Rayguts harusnya bakal pusing karena sandwich position dengan granat yang disetup oleh alter ego tadi membuat satu pemain dari arah tim Cloud tumbang, tapi dari Kiki Boy berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim alter ego. Rosemary dibuat tumbang begitu saja. Toto ada di barisan sebelah kiri dan sekarang fokus yang dilakukan oleh Cloud adalah melakukan sebuah flanking. Sudah menyeberang jalan, Toto selamat karena revive yang dioptimalkan oleh alter ego. Granat bakal dilemparkan terpantul tapi nyangkut di arah atap bangunan ini. Yup, tapi nampaknya Rosemary akan segera berhasil untuk dilakukan revive terlebih dahulu. Di sisi lain pun ada TKP yang lain ya, di mana Boom dan juga Shadow Esports sudah bertegur sapa satu sama lain. Rosemary harusnya saat ini sudah berhasil di revive dan itu dia, tapi Rosemary kembali mendapatkan satu player dari Cloud untuk di-confirm elimination point-nya. Hati-hati, granat susulan akan mendatang, tapi tidak berhasil mencicil damage dari seorang Rosemary. Dan bahkan Snape juga player satunya lagi dari alter ego coba untuk dikirimkan menuju ke arah lainnya menjadi seorang flanker. 2 player di sini, 1 lawan 2, terdapat satu orang Krypton nampaknya oleh seorang Lee Boys menggunakan S12K-nya. Healing dilakukan terlebih dahulu nampaknya dari seorang Lee Boys. Snape dari sebuah jendela coba untuk mendapatkan, tapi itu dia badannya sudah kelihatan. Bahkan Snape coba untuk mengocek kembali mendapatkan splash damage dari last man standing tim Cloud. Snape dengan S12K-nya, jump shoot-nya cantik banget. Itulah crosshair yang harus dilakukan oleh seseorang yang memegang senjata shotgun. Ya, gue nungguin Toto dari tadi. Mana Toto? Tolong Toto, itu temennya sendirian. Ayo tolong kenapa Akhirnya Toto datang tapi belum bisa mendapatkan satu pemain dari alter ego, malah Snape yang secara melakukan pick tipis tadi hampir saja mendapatkan seorang Kiki Boy. Tapi malah Snape yang tumbang karena positioning dan juga angle shoot dari seorang Kiki Boy yang lebih mendalam lagi. Dan ini dia Toto yang akan datang mendapatkan pemain dari alter ego. Gocekan-gocekan manja, granat sudah mulai dimasak juga. Lemparan dari seorang Rosemary. Toto terkena splash damage-nya tapi tidak terlalu dalam tadi. Belum ada kedatangan dari seorang Zuxi. Zuxi sudah mulai memantau dari bagian belakang bukit. Ini kalau terlalu kebuka harusnya Toto gampang banget diambil. Itu dia Zuxi yang membackup dari bagian belakang, membuat pemain tersebut terspot. Sudah mulai ada granat yang dipatulkan ke arah ventilasinya. Rosemary akan menghadapi 2 pemain dari tim Cloud yang tiba-tiba mendekat. Semakin adu mereka front shoot dan awas jangan nafsu cepat. Tapi lihat Rosemary tahan dan masih bisa menggocek untuk mundur ke bagian belakang. Ini yang bikin dari Cloud gak bisa maju, Zuxi menurut gue. Benar, karena Zuxi juga nggak boleh kenok karena dia menjadi player kunci juga untuk berani banget dia. Rosemary ternyata dilepas. Commit push yang coba untuk dilakukan seorang dirinya saja. Zuxi, awas jatuh. Bannya sembelit. Sembelit, kenapa bannya Rosemary? Itu dia. Rosemary. Cloud Sports. Mana aja lah hashtag 13. Aduh, itu baru AE bang. Itu baru AE. Walaupun si Juksi awas jatuh tadi. Aduh, tapi gimana ya, tiba-tiba ban sembelit tuh gimana ya ban sembelit. Gue pengen bilang terbelit. Aduh. Oh, jadi kemarin udah shotgun cokot, sekarang ban bagi sembelit. Adik-adik ini ya. Hasbi hati-hati. Hari-hari blunder tapi Hasbi tersandwich oleh posisi dari seorang Mastery. Dapetin 1 pemain dengan mudahnya tadi. Sementara 1 pemain dari Bumi Sport yang masih menjadi ninja di dalam dari smoke ini. Rasen Shuriken sudah mulai dimasak kembali. Bahkan ternyata Hasbi langsung dipulangkan begitu saja. 1 pemain di dalam smoke dengan mudahnya diambil juga oleh pemain dari Shadow Esports. Yoru akan mendapatkan waktu untuk melakukan revive ke arah Red Face. Nah, yang hanya low health, gue kira tumbang tadi. Ternyata masih terselamatkan Red Face di arah lain. Kembali lagi dengan aksinya mendapatkan 1 pemain dari Dewa United. Tapi Rosemary potekan berikutnya berjuga Kipfly Kanza. Ya Kipfly Kanza yang menjadi last man standingnya ternyata sempat terspot oleh seorang Rosemary. Begitupun di sisi lain Shadow Esports yang sudah
beberapa player dari Dewa United. Lynx dengan satu rekannya coba untuk ke-push menuju ke seorang Asa, tapi ternyata Asa mendapatkan seorang Lele Boy. Setelah di bawah sebuah kup RP-nya berhasil didapatkan dan Asa Shadow Esports pulang sepenuhnya menuju ke arah lobby di hashtag ke-12. Lagi dan lagi, sedari tadi sudah mulai terkikis, player-playernya hanya menyisakan 2 player tersisa. Jeruk harus pulang dengan 6 elimination. Setelah dibuat galau tadi untuk di bagian utara, ketemu sama BTR, ketemu sama Alterigo. Mereka harus hentas menuju ke arah lobby. Bahkan ternyata Potato juga harus dilenyapkan begitu saja. Terjepit oleh beberapa tim, membuat mereka tidak memiliki ruang gerak. Selesai poin di hashtag yang ke-9. Sementara AK Gold Team asal Manado masih berani untuk memberikan tekanan ke arah tim Nightmare yang ada di depan mereka. Ya, bahkan 6 elimination sudah dikumpulkan oleh seorang Zhao dari 9 total elimination tim AK Gold. Ini dia, Manado sudah mulai memanas, Manado sudah mulai menyala. Dan kemenyalaan selanjutnya harus mereka lakukan dengan cara menundukkan tim Nightmare yang berisikan masih 4 orang nampaknya di sebelah kiri mereka. Lihat BTR mau bersih-bersih, BTR mau bersih-bersih, 2 orang lompat langsung dari arah mobilnya. Melihat Jobren kita dia agak sedikit bangun untuk melakukan respon, tapi Raizak cukup berani. 2 orang soalnya, betul. 2 lawan 1, ngeker kanan yang kiri free shoot, ngeker kiri yang kanan free shoot. Serba salah dari Jobrenki. Pandum terhentaskan di peringkat ke-8. Hanya ada 1 placement point yang mereka punya, tapi SLE juga mendapatkan tekanan. Rosemary, kalau ini terconfirm berarti dia udah nambah lagi. Ini aja udah 8. Kalau ini ke Elim, 9 Elim dia sendiri. Kelas banget sih, harus diakui dia nih. 8 tambah 2 ya 10, karena bomnya udah coba dilemparkan juga, tapi nampaknya sayang sekali karena tidak mendapatkan player terakhir dari tim SLE. Pepeng yang menjadi last man standing coba untuk merevive nampaknya, tapi sebuah molotov coba untuk dibakarkan. Bahkan Rosemary masih mencari-cari informasi di manakah 2 player tersisa dari tim SLE, tapi ada tembakan yang didapatkan oleh seorang Rosemary dari area belakangnya. Granat coba untuk dilemparkan, meledak ke sana, tapi tidak mendapatkan splash damage apapun. Justru Pepeng lah yang mendapatkan splash damage tersebut menuju ke arah badannya. Granat coba untuk dilemparkan, bahkan granat perlahan meledak di sana memulakan SLE. Rosemary 8 masih karena 2 elimnya sudah didapatkan oleh suku ya. dan juga dia. Krypton. Pala suku emang. Turun gunung dia. Mancing-mancing perang tadi soalnya, terus ada follow up juga yang datang ke arah Rosemary dengan begitu cepat. Zuxi, Krypton, Snape memberikan follow up di waktu yang tepat juga, bahkan di match yang pertama Rondo dan Alterigo. Akhirnya dapetin satu knockdown. Rezi tumbang membuat Rosemary langsung mendekat, bahkan menembak menuju ke arah pemain dari arah Bigetron yang ada di samping dari mobilnya. Rezak dibuat tumbang juga, bahkan last standing dari arah Bigetron dipulangkan oleh tim TRB. Wah, ini kok itu dia Cang, bukannya Bigetron. Cang. Enggak, dia nyutir B. Kan kata Junior. Kata Junior. Iya, gue tahu juga tuh, Bang. Bener. Gue ngikutin juga itu. Betul. Ada tiering-tiering dari analisa PUBG Mobile, dan kebetulan kata Junior dilihat dari 6 bulan terakhir nih AE cocoknya di TRB. Walaupun sebenarnya pro player yang lain juga agak kurang setuju. Iya, banyak juga kontroversi ya dari pro player lain, di mana salah satunya ada Hans For You kemarin juga yang coba kontra ke statement yang diberikan Alpha dari tadi itu. Nggak ketahuan dari tadi Alpha. Gara-gara kubangan bom ini nih. Ini fitur yang ada di Rondo yang bisa dimanfaatin keren-kerenan lah dari setiap playernya, dan ini udah dibuktikan oleh seorang Alpha yang dari tadi dari Shadow Esports kagak kelihatan, dari Rosemary atau dari Alterigo kagak kelihatan, kumplek aja, tiarap aja jadi cacing di sono, kagak jadi cacing di dalam rumput tapi di dalam kubang. Ini soalnya nih ya, kalau AE-nya ngintip, nyelongok lebih dalam aja ke Alpha, itu Nightmare bisa nembak. Terus kalau Alpha bangun dikit, dia naik lagi ke atas bukitnya, Nightmare juga bisa nembak. Makanya menurut gue kayak, ya udah Alpha bakal ngejadiin Alterigo ini sebagai tamengnya dia. Kalau misalkan dia tiba-tiba keluar dari kubangannya, ya udah antara Alterigo ataupun dari Nightmare yang bisa mendapatkan posisi dari seorang Alpha. Dewa United masih bertahan dengan last man standingnya Alpha yang dari tadi belum ketahuan oleh tim yang lain lagi selain dari arah Nightmare. RRQ masih stay di arah kompon mereka karena tempatnya RRQ ini gua hitung-hitung 4 circle, mereka nggak harus gerak dari kompon ini. Ya bener, 4 circle, mereka nggak perlu gerak, tapi di sisi lain Snape tertangkap oleh player-player dari Nightmare. Rosemary kembali membalikan. Itu dia kontrol yang dilakukan oleh salah satu rekannya, itu Rosemary, tapi no mercy kembali didapatkan oleh seorang Nerpeko. Snap
terkonfirm elimination yang nampaknya oleh seorang Kinboy. Tapi dari RRQ masih cukup nyaman. Mereka masih cukup menonton sambil nembak-nembak dikit, bantu menjadi third party juga, di mana sudah mendapatkan satu player dari tim Nightmare. Terlalu banyak mas, 17 elimination cuy, alter ego cuy. Sumpah. Di match yang pertama perang 17, 10-nya Rosemary. Dan itu lihat, satu buah momen yang ingin dimanfaatkan oleh Kenboy untuk berpindah tempat. Tetap akan dipantau oleh Alter Ego. Dua tim tersisa antara Alter Ego versus RRQ. Sudah mulai berputar-putar, bahkan Zuxi sudah mulai touchdown out di tangan dari seorang Zuxi. Viren merespon, satu granat akan dilemparkan, tapi ternyata malah Viren yang terkikis darahnya karena granat yang tadi dilemparkan juga oleh Alter Ego. Krypton dibuat tumbang. RRQ memenangkan fight ini dari satu knockdown. Terlebih dahulu yang mereka dapatkan, bahkan Zuxi juga ditumbangkan. Dua pemain dari Alter Ego yang dikirimkan mendekat, malah mereka dibuat tumbang begitu saja. RRQ unggul dari segi jumlah pemain, sekarang hanya menyisakan last man tadi saja Rosemary. Bahkan dengan satu orang terakhir ini bisa dapetin dua pemain dari RRQ, tapi satu melawan satu. Hiding spot dari RRQ lebih perfect, makanya mereka tetap bisa mendapatkan winner chicken dinner untuk match yang pertama.